Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 Anatomi Fisiologi kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Medan. Di video ini kami akan menampilkan tentang sirkulasi sistematik dan sirkulasi pulmonal. Selamat menyaksikan. Darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting, seperti hormon, protein, dan faktor pembukuan darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Kedua, sel darah putih leukosit membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Pengertian janin. Janin atau embrio adalah makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh atau dalam kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk atau di luar tubuh induk atau di dalam telur. Tumbuh adalah perubahan dari bentuk sederhana dan mudah sampai ke bentuk kompleks atau dewasa. Berikut adalah proses pembentukan janin. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masak serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Berikut adalah tahapan dari spermatogenesis, yaitu yang pertama spermatositogenesis, yang merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Yang kedua adalah tahapan meiosis, yaitu spermatosit 1 atau primer menjauh dari lamina basalis dan sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, yang kemudian diikuti dengan meiosis 2. Yang ketiga adalah tahapan spermaniogenesis, yang merupakan transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Yang pertama kepala atau caput tidak hanya mengandung inti atau nukleus dengan kromosom dan bahan genetikanya, tetapi juga ditutupi oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase yang mempermudah fertilisasi ovum. Yang kedua, leher atau serviks merupakan penghubung kepala dengan badan. Yang ketiga, badan atau korpus bertanggung jawab untuk memproduksi tenaga yang dibutuhkan untuk motilitas. Yang keempat, ekor atau cauda berfungsi untuk mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deterrens dan ductus ejaculatorius. Oogenesis. Yang pertama, sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Succus fetilinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogenium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogenium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. 2. Folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke storma cortex ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama masa kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menghasilkan dan menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel degraft, di mana di dalamnya terdapat Fertilasi. Fertilasi merupakan proses peleburan dua macam gamet sehingga terbentuk suatu individu baru dengan sifat genetik yang berasal dari kedua parentalnya. Fertilasi merupakan masuknya spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, ovum dapat tumbuh menjadi individu baru. Spermatozoa yang mengelilingi ovum akan menghasilkan enzim hyaluronidase, yaitu enzim yang memecah protoplasma pelindung ovum agar dapat menembus ovum dengan sedikit lebih mudah. Enzim tersebut merusak korona radiata
dan memudahkan penembusan zona pelicuda hanya untuk satu sperma saja. Badan dan ekor sperma terpisah dari kepala segera setelah masuk ke dalam ovum. Segera setelah kedua sel bersatu, gumparan kutub kedua dalam sel atau nukleus ovum mengalami pembelahan meiosis kedua dan mampu bersatu dengan inti sperma. 1. Bumbung epidermis menumbuhkan lapisan epidermis kulit dengan deviratnya yang berstruktur atau susunan kimia. 2. Bumbung endoderm lapisan epitel seluruh saluran pencernaan mulai faring sampai rektum. 3. Bumbung renal atau saraf otak dan sumsum tulang belakang. Genesis atau morfogenesis adalah embrio bentuk primitif yang berubah menjadi bentuk yang lebih definitif dan memiliki bentuk dan rupa yang spesifik dalam suatu spesies. Organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk. Pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula atau disebut juga dengan perbumbuan. Daerah-daerah bakal pembentuk alat atau ketiga lapis bening menyusun diri sehingga berupa bumbu berongga yang tidak mengalami perbumbuan, yaitu notokrot, tetapi masif. Mengiringi proses tubulasi terjadi proses diferensiasi setempat pada tiap bumbung ketiga lapis benih, yang pada pertumbuhan berikutnya akan menumbuhkan alat. Setelah sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus, maka akan terbentuk rongga di tengah. Rongga ini makin lama makin besar dan berisi cairan. Embrio yang memiliki rongga disebut blastula, rongganya disebut blastocoel. Proses pembentukan blastula disebut blastulasi. Pembelahan hingga terbentuk blastula ini terjadi di oviduk dan berlangsung selama 5 hari. Selanjutnya blastula akan mengalir ke dalam uterus. Setelah memiliki uterus, mula-mula blastosis terapung-apung di dalam lumen uterus. Kemudian 6-7 hari setelah fertilasi, embrio akan mengadakan pertautan dengan dinding uterus untuk dapat berkembang ke tahap selanjutnya. Peristiwa terpautnya antara embrio dan endometrium uterus disebut plantasia atau ididasi. Implantasi ini telah lengkap pada pembelahan. Pada manusia pembelahan terjadi secara holobastik tidak teratur, di mana bidang dan waktu tahap-tahap pembelahan tidak sama dan tidak serentak pada berbagai daerah zigot. Awalnya zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian terjadi tingkat 3 sel, kemudian tingkat 4 sel diteruskan ke tingkat 5 sel, 6 sel, 7 sel, 8 sel, dan terus-menerus hingga terbentuk blastomer yang terdiri dari 60-70 sel, berupa gumparan masif yang disebut morula. Pembelahan atau segmentasi terjadi setelah pembelahan. Zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut blastomer. Pembelahan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula hanya bagian kecil zigot. Pembelahan ini terjadi secara mitosis, bidang yang ditempuh oleh arah pembelahan ketika zigot mengalami mitosis terus-menerus menjadi banyak. Setelah tahap blastula selesai dilanjutkan dengan tahap gastrulasi. Gastrula berlangsung pada hari ke-15. Tahap gastrula ini merupakan tahap atau stadium paling kritis bagi embrio. Pada gastrula terjadi perkembangan embrio yang dinamis karena terjadi perpindahan sel, perubahan bentuk sel, dan perorganisasian embrio dalam suatu sistem sumbu. Kumpulan sel yang semula terletak berjauhan sekarang terletak cukup dekat untuk melakukan interaksi yang bersifat merangsang dalam pembentukan sistem organ-organ tubuh. Gastrula ini menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu lapisan endoderm di sebelah dalam, mesoderm di sebelah tengah atau endoderm di sebelah luar. Dalam proses gastrula, di samping terus-menerus terjadi pembelahan dan kebanyakan sel. Terjadi pula berbagai macam gerakan sel di dalam usaha mengatur dan menyusun sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh individu dan spesifik yang bersangkutan. Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh
maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Darah bersih yang dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Ventilasi dan nidasi. Sel morula mengalami pembelahan terus-menerus, maka akan terbentuk rongga di tengah. Rongga ini makin lama makin besar dan berisi cairan. Embrio yang memiliki rongga disebut blastulasi. Proses pembentukan blastula disebut blastulasi. Blastulasi ini terjadi di oviduk yang berlangsung secara 5 hari. Setelah itu akan mengalir ke uterus. Setelah memasuki uterus, mula-mula blastosis terapung-apung. 6-7 hari setelah fertilasi, embrio akan berkembang ke tahap selanjutnya. Terpautnya embrio pada endometrium uterus disebut implantasi atau nidasi. 12 hari setelah gastrulasi. Setelah tahap blastula selesai, dilanjut dengan tahap gastrulasi. Tahap gastrula berlangsung pada hari ke-15. Tahap gastrula ini merupakan tahap atau stadium paling kritis bagi embrio. Gastrulasi ini menghasilkan 3 tahapan lembaga, yaitu 1. Lapisan endoderm di sebelah kanan, 2. Lapisan mesoderm di sebelah tengah, 3. Menumbuhkan A. Lapisan epidermis kulit dengan deripitnya yang bertekstur atau susunan kulit tanduk, sisik, bulu, kutu, tanduk, dan tali. B. Kelenjar-kelenjar kulit, kelenjar miak buli, kelenjar peluh, kelenjar ludah, kelenjar air mata. C. Lensa mata, alat telinga dalam, indera bau dan indera berubah. D. Stomodeum, menumbuhkan mulut dengan daerutnya seperti lapisan emel gigi, kelenjar ludah dan indera pengecap. D. Protodeum, menumbuhkan dubur bersama kelenjarnya yang menghasilkan bau yang tajam. Dan F. Lapisan Pertama, lapisan epitel seluruh pencernaan mulai dari faring sampai ke rektum. Yang kedua, kelenjar-kelenjar pencernaan seperti hepar, pankreas, dan kelenjar lender. Yang ketiga, lapisan epitel paru atau insang. Keempat, kloaka yang menjadi muara ketiga saluran, yakni pembuangan, makanan, dan kelamin. Yang kelima, lapisan epitel vagina, uretra, dan yang pertama, otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf tepi otak dan punggung. Yang ketiga, bagian persyarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit. Yang keempat, kromatopor kulit yang berpigmen. Mesoderm, yang pertama otot, yang kedua mesenkim yang dapat berdiferensiasi menjadi sel dan jaringan. Yang ketiga, gonad, saluran serta kelenjarnya. Yang keempat, ginjal dan ureter. Yang kelima, lapisan otot dan jaringan pengikatnya. Yang keenam, lapisan rongga tubuh dan selaput-selaput. Yang ketujuh, jaringan pengikat dalam alat-alat. Yang kedelapan, lapisan dentin, sementum. Proses terbentuknya janin laki-laki dan perempuan. Proses terbentuknya janin laki-laki perempuan dimulai dari diferensiasi gonad.
Awalnya, sperma yang berkromosom Y akan berdiferensi awal menjadi organ jantan dan X menjadi organ betina. Diferensiasi lanjut, kromosom Y membentuk testis sedangkan kromosom X membentuk ovarium. Proses diferensiasi menjadi testis dimulai dari degenerasi korteks X dari gonad dan medula gonad membentuk tubulus seminiferus. Di celah tubulus sel, mesenkim membentuk jaringan intersial bersama sel Leydig. Sel Leydig bersama dengan sel Sertoli membentuk testosteron dengan ductus Muller, tapi ductus Muller berdegenerasi akibat adanya faktor anti-ductus Muller. Testosteron berdiferensi menjadi epididymis, vas deferens, fasciculomilis, dan ductus mesonephron. Karena ada enzim 5-alfa-reduktase, testosteron berdefinisi menjadi dihidrotestosteron, yang kemudian pada epitel uretra terbentuk prostat dan bulboreta, selanjutnya mengalami pembengkakan dan membentuk skrotum. Kemudian testis turun ke pelviterus menuju ke skrotum. Mula-mula testis berada di cekukan bakal skrotum. Saat skrotum makin besar, testis terpisah dari rongga pelvis. Sedangkan kromosom X yang telah mengalami diferensiasi lanjut kemudian pit primer berdegenerasi membentuk medula yang terisi mesenkim dan pembuluh darah. Epitel G. remyelinable membentuk sel follicle yang berkembang menjadi folikel telur. Diferensi gonad jadi ovarium terjadi setelah beberapa hari diferensi testis. Di sini korteks tumbuh membina ovarium, sedangkan medula menciut. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.